Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Kepada sahabat DTK yang berkenan subscribe, kami doakan semoga keberkahan, kesuksesan, dan kebahagiaan selalu membersamai Anda dan keluarga. Baik sahabat DTK, kali ini kita akan membahas mengenai konveksite, konkavite dari suatu fungsi dan bagaimana kita melakukan pengujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Baik, siang ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk fundamental dari optimasi. Dulu kita sudah membahas fungsi konkav dan konvek. Nah, manfaatnya di mana? Ternyata kita bisa mengidentifikasi terkait dengan optimality, bahwa suatu fungsi kalau dia bersifat konkav atau konvek, faktanya dia hanya akan memiliki satu nilai optimum, sehingga kita bisa menjamin bahwa hasil optimasi kita itu akan merupakan global optimum. Jadi jawabannya kita bisa yakin. Nah, untuk fungsi yang tidak memiliki sifat ini, yang kita sebut sebagai fungsi bersifat tak tentu, maka fungsi tersebut akan memiliki dua atau lebih titik optimum. Konsekuensinya bahwa ketika kita mendapatkan jawaban, tetapi kita tidak bisa mendapatkan garansi atau jaminan bahwa titik tersebut adalah suatu global optimum, sehingga masih mungkin bahwa jawaban yang kita peroleh merupakan lokal optimum. Nah, kita bisa menghubungkan sifat-sifat ini dengan salah satu cara yang akan kita pelajari, bahwa ketika kita menebak sifat suatu fungsi konkav atau konveknya berdasarkan persamaan atau grafis, ini tidak praktis. Kita akan menggunakan cara yang lain. Nah, coba kita tinjau fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kita bisa memahami bahwa fungsi ini adalah fungsi kuadratis, di mana dia akan mencapai titik minimum, yakni pada saat X sama dengan 0. Karena dikuadratkan, maka untuk nilai X yang semakin besar ataupun nilai X yang semakin kecil, nilai Z-nya akan semakin besar dan akan memenuhi di titik X sama dengan 0. Nah, kalau kita buat turunannya, kalau di sini adalah Z-nya, yakni X kuadrat, kalau kita buat turunannya maka dia akan menjadi turunannya adalah Y aksen X, turunan dari X kuadrat adalah 2X. Jadi kalau kita plot Y aksen versus X, kita akan memperoleh garis lurus dan memotong di sumbu X di X sama dengan 2. Nah, ternyata ketika kita mencari titik optimum, ternyata tidak lain kita sedang mencari akar dari turunannya. Jadi berapakah titik optimum di fungsi Y sama dengan X kuadrat? Tidak lain adalah mencari akar dari 2X sama dengan 0. Dan jawabannya adalah di X sama dengan 0.
Nah, jadi kita bisa memahami di sini bahwa ternyata mencari titik optimum tidak lain adalah mencari akar dari turunan pertamanya. Kemudian sifat dari titik optimumnya ternyata bisa dihubungkan dengan turunan kedua. Fungsi Y sama dengan X kuadrat, kalau kita turunkan 2 kali, turunan pertamanya 2X, turunan keduanya adalah 2. Nah, ternyata untuk turunan fungsi turunan keduanya positif, itu akan menunjukkan bahwa dia adalah titik minimum. Jadi sifat ini nantinya akan bisa kita pakai untuk mengidentifikasi sifat dari suatu titik yang optimal. Kalau kita lihat dari bentuknya, kita tahu bahwa fungsi kuadratis akan bersifat strictly convex, dan kita akan paham bahwa turunan keduanya akan selalu bernilai positif untuk nilai berapapun, karena dia tidak tergantung dari nilai X. Jadi suatu fungsi akan bersifat strictly convex untuk fungsi kita ini, dan dia akan selalu menghasilkan titik yang minimum, di mana itu bisa diidentifikasi dengan turunan keduanya yang selalu lebih dari 0. Nah, ini untuk fungsi yang merupakan fungsi dengan variabel tunggal ya. Nah, ternyata sifat konkaviti atau konveksiti dari suatu fungsi itu bisa diidentifikasi dari nilai turunan kedua. Ya, ini apa? Kalau turunan keduanya lebih dari atau sama dengan 0, maka fungsi bersifat konveks. Tetapi kalau turunan keduanya selalu lebih dari 0, maka dijamin dia strictly convex. Nah, tentu akan berlaku sebaliknya. Kalau turunan keduanya kurang dari sama dengan 0, maka dia bersifat konkav. Kalau selalu negatif turunan keduanya, maka fungsi bersifat strictly konkav. Nah, strictly akan selalu ditunjukkan bahwa tandanya tidak ada sama dengannya. Kalau ini tidak memenuhi, artinya kita punya bentuk fungsi yang tidak tentu. Kalau tidak memenuhi ini, maka dia merupakan fungsi tak tentu. Nah, coba sekarang kita lihat sifat fungsi berikut. 3x kuadrat 2x minus 5x kuadrat 2x kuadrat minus x3. Nah, coba saudara coret-coret sebentar. Bagaimanakah sifat-sifat fungsi tersebut? Coba sekarang kita lihat 3x kuadrat kalau kita turunkan menjadi 6x, kalau diturunkan lebih lanjut menjadi turunan keduanya adalah 6.
Nah, karena turunan keduanya selalu positif, maka fungsi akan bersifat strictly convex. Kemudian 2x. Turunan keduanya diturunkan pertama, hanya 2, turunkan kedua menjadi 0. Karena turunan keduanya 0, maka dia memenuhi sifat konveks, tetapi juga memenuhi sifat konkav, sehingga dia merupakan fungsi yang konveks sekaligus konkav. Ya, ini berupa suatu garis lurus. Fungsi ketiga, minus 5x kuadrat. Kalau kita turunkan pertama, dia menjadi minus 10x. Diturunkan kedua, menjadi minus 10. Selalu negatif. Maka dia bersifat strictly konkav. Karena negatif, dia strictly konkav. Sedangkan untuk yang terakhir, 2x kuadrat minus x pangkat 3, kita turunkan pertama menjadi 4x minus 3x kuadrat, diturunkan kedua menjadi 4 minus 6x. Nah, di situ nilainya akan masih tergantung dari x. Karena nilainya tergantung dari x, dia bisa positif, bisa juga negatif. Tergantung berapa x. Untuk x kurang dari 4/6, maka dia akan berharga positif. Sedangkan kalau x lebih dari 4/6, dia akan berharga negatif. Nah, karena fungsi x nilainya masih tergantung dari nilai x, maka dia merupakan fungsi tak tentu atau bukan konveks, bukan konkav. Dia merupakan fungsi dengan bentuk tak tentu. Nah, ini kegunaan turunan kedua dari suatu fungsi yang bisa kita pakai untuk mendeteksi sifat dari optimality yang ada. Nah, ini kalau fungsi single variable. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita punya fungsi yang multivariable? Nah, untuk fungsi multivariable, sifat konveksiti maupun konkaviti dapat diprediksi dengan memanfaatkan turunan kedua juga dari fungsi, yakni dengan apa yang kita sebut sebagai Hessian matrix atau HX. Dari turunan kedua yang menghasilkan Hessian matrix, itu nanti bisa kita evaluasi, yakni apa yang kita sebut sebagai eigenvalue dan determinan dari matriks Hessian yang akan kita pakai untuk mengevaluasi sifat dari suatu fungsi. Nah, karena ini kita bicara tentang matriks, nah jangan lupa ada istilah-istilah khusus yang terkait dengan matriks. Misalnya ada determinan, ada eigenvalue, nanti akan di belakang ada eigenvektor. Nah, bagaimana kita memanfaatkan turunan kedua dari suatu fungsi untuk fungsi multivariabel? Nah, kita akan bahas.
Nah, karena tadi kita akan memanfaatkan eigenvalue dan juga determinan, nah kita perlu tahu apa itu eigenvalue. Kalau determinan tentu saudara sudah paham ya, apa itu determinan dari mata kuliah sebelumnya. Nah, kita akan lihat apa itu eigenvalue atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai nilai karakteristik dari suatu matriks. Bahwa kalau kita punya suatu matriks A, maka akan ada sesuatu nilai dari X dan lambda yang memenuhi syarat sehingga AX itu sama dengan lambda X. Di mana A-nya adalah suatu matriks, X-nya adalah suatu vektor, dan lambda itu disebut sebagai eigenvalue. Dari mana dia diperoleh? Ini dari persamaan di atas. Kalau kita ubah bentuknya, akan menjadi AX minus lambda X sama dengan 0. Ini bisa kita jabarkan sebagai A dikurang lambda I dikalikan X sama dengan 0. Nah, kalau ini dipenuhi, maka kita akan punya bahwa determinan A minus lambda I itu harus sama dengan 0. Determinan bisa kita hitung bahwa kalau ada matriks A, kita akan punya matriks I yang merupakan matriks identitas dengan ukuran yang sama dengan A. Kalau ini determinannya sama dengan 0, maka nanti lambdanya itu akan bisa dihitung. Dan lambda ini kita sebut sebagai eigenvalue, sedangkan X kita sebut sebagai eigenvektor dari matriks A. A-nya adalah sesuatu matriks yang bebas, tetapi nanti dalam kaitannya dengan masalah optimasi, maka A adalah Hessian matrix. Ya, ini turunan kedua dari objective function kita. Nah, ini kalau kita kerjakan determinan A minus lambda I sama dengan 0, A-nya nilainya tertentu, I-nya nilainya tertentu, maka kita akan punya persamaan dalam lambda, maka lambdanya bisa dihitung. Nanti akan ada sejumlah nilai lambda sesuai dengan order dari matriks A. Kalau matriks A-nya berorder 2 kali 2, maka nanti akan ada lambda 1, lambda 2. Kalau matriks A-nya berorder 3 kali 3, lambdanya ada lambda 1, lambda 2, lambda 3. Demikian seterusnya sesuai dengan order dari A, yang dia akan selalu merupakan matriks bujur sangkar N kali N. Nah, kalau lambda sudah diketahui, kemudian lambda bisa kita masukkan pada persamaan asalnya, yakni AX minus lambda X sama dengan 0, A-nya diketahui, lambda diketahui, I diketahui, maka X-nya akan bisa dihitung. Nah, ini yang kita sebut sebagai eigenvektor. Nah, untuk memudahkan
pemahaman, kita akan menggunakan contoh real. Misalnya kita punya atau kita diberikan matriks A. Matriks A adalah 4, minus 5, 2, minus 3. Kita untuk saat ini mengambil matriks sembarang. Sekedar untuk mencari apa itu eigenvalue dan eigenvektor. Untuk matriks ini, maka akan ada A minus lambda I, di mana I-nya adalah apa? Matriks identitas dengan order 2, yakni 1, 0, 0, 1. Maka kalau kita masukkan pada ini, A minus lambda dikali matriks 1, 0, 0, 1 akan diperoleh ini. Yang di sini dikurangi lambda dikali 1, 4 minus lambda. Yang sini dikurangi 0 karena matriks identitasnya 1, 0, 0, 1 minus 5. Di sini 2. Di sini A minus lambda I karena matriks I-nya adalah 1, 0, 0, 1, maka di sini min 3 dikurang lambda. Kemudian ini determinannya kita sama dengan 0. Determinan dari matriks ini adalah 4 min lambda dikali 3 min lambda dikurang 2 dikali min 5. Kemudian sama dengan 0. Nah, di sini kita punya persamaan kuadrat dalam lambda. Maka lambda bisa dicari. Nah, jawabannya adalah lambda 1-nya min 1, lambda 2-nya 2. Nah, ini kita bisa cari. Berikutnya kita bisa mencari nilai eigenvektor kalau lambdanya sudah diketahui. Nah, untuk yang pertama, lambda 1 sama dengan min 1, kita masukkan ke persamaan awal tadi. Kita punya A minus lambda I dikali X sama dengan 0. A-nya kita tahu, dikurangi dengan lambda I, lambdanya diketahui, min 1 dikalikan identitas, sehingga ini dikurangi lambda I akan menjadi 5 min 5, 2 min 2. Kemudian dikalikan dengan suatu vektor X, karena berorder 2 maka X-nya adalah X1, X2. Kemudian disamakankan 0. Nah, di sini kalau kita kerjakan 5x1 minus 5x2 sama dengan 0. Yang sini 2x1 ditambah min 2x1 dikali min 2x2 sama dengan 0. Nah, kita punya 2x1 min 2x2 sama dengan 0. Kita punya dua persamaan, x1 dan x2 dengan dua variabel, ya, maka mereka bisa dihitung. Dalam bentuk perbandingan, maka semua nilai x1 dan x2 akan memenuhi asalkan perbandingannya 1:1. Dengan kata lain, X1 akan sama dengan X2. Jadi berapapun nilainya dari X1, X2 akan memenuhi kalau perbandingannya 1:1. Nah, jadi eigenvektor yang pertama adalah tiap kelipatan 1:1. Atau arah X1-nya 1, arah X2-nya juga 1. Kelipatannya. Semua akan memenuhi. Ini untuk lambda sama dengan min 1. Nah, berikutnya untuk lambda sama dengan min 2.
Dengan cara yang sama, lambdanya kita masukkan. Kalau lambdanya 2, A minus lambda I nanti akan sama dengan 2 minus 5. Kemudian yang bawah 2 dikurangi lambda I, tetap 2-nya karena dikurangi 0. Kemudian min 3 dikurangi dengan 2 dikali dengan 1 elemen di belakangnya. Min 3 dikurangi dengan 2 dikali 1, minus 5. Kemudian dikalikan dengan X dan disamadengankan 0. Nah, kita memperoleh bagian atas 2x1 minus 5x2 sama dengan 0. Bagian bawah 2x1 minus 5x2 sama dengan 0. Dan ini hasilnya akan memenuhi kalau x1 dibanding dengan x2 itu 5/2. Atau eigenvektor yang kedua adalah kelipatan dari 5/2 1. Ke arah x1-nya 5/2, ke arah x2-nya 1. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.